turaddu da'watuhum al-imamul adil was-salima hatta yuftira wa da'watul mazlum. Artinya ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa dari seorang pemimpin yang adil. Dan yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, doa dari orang-orang yang terzalimi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa subsidatis syayatin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita nikmat umur, sehingga alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada bulan Ramadan nantinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga di samping daripada itu, selawat beriring salam marilah bersama-sama kita kirimkan kepada keharibaan junjungan alam, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang sangat kita harapkan ketika nanti kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala digiring kepada satu tempat untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan amalan kita di dunia ini. Di sanalah tidak ada lagi yang namanya anak, tidak ada lagi yang namanya saudara, semua akan sibuk dengan urusan masing-masing. Dan dikala itu hanya Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Mari sama-sama kita kirimkan doa kepada beliau dengan lantunan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami selaku khotib dari mimbar masjid ini mengajak kepada jamaah umumnya, khususnya diri kami pribadi, marilah bersama-sama kita meningkatkan karakter iman, karakter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman, hanya dengan ketakwaan, hidup kita akan berbahagia insyaallah dari dunia sampai ke akhirat nanti. Saudara-saudara, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah kita bersama-sama akan memasuki bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat pertama kali perintah puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi Muhammad
menyampaikan kepada para sahabat beliau, hal pertama yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat beliau sampai kepada kita saat sekarang ini, hal pertama yang disampaikan oleh Nabi adalah menyampaikan tentang keutamaan daripada bulan Ramadan tersebut. Karena orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah pada saat itu, orang-orang Yahudi juga melaksanakan puasa. Mereka menganggap bahwasanya puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi yang ada di Madinah lebih baik, lebih bagus, lebih istimewa, lebih dahsyat, lebih luar biasa dibandingkan dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Islam di kala itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah, Allah kemudian menurunkan ayat, itulah yang sering kita baca dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara sekalian, setelah ayat tentang puasa ini turun, apa yang terjadi di kota Madinah pada saat itu? Rasulullah SAW pada saat ayat tentang puasa ini turun, beliau mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ingatlah bahwa puasa yang kita lakukan jauh lebih spesial dibandingkan dengan puasa orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Kenapa? Karena di dalam puasa tersebut, di dalam ayat tentang puasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat kalimat as-siyam. Terdapat kalimat as-siyam, artinya menahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang menyebut puasa dengan dua sebutan. Ada orang menyebut dengan istilah shaum, ada orang menyebut dengan istilah as-siyam. Kalau kita sebut dengan istilah shaum, itu juga artinya menahan. Tetapi menahan di sini artinya menahan secara umum. Orang yang tidak makan dan tidak minum disebut dengan shaum. Orang yang menahan dirinya untuk tidak berbicara kepada siapapun, itu juga termasuk dalam shaum. Orang yang menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, itu juga dikatakan dengan shaum. Tetapi kalimat as-siyam disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Ini artinya menahan, tetapi menahan di sini bermakna khusus. Artinya menahan harus pakai aturan, menahan harus pakai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melaksanakan puasa, kata Nabi Muhammad, menahan dengan aturannya, menahan dengan ketentuannya, menahan dengan tidak semena-mena. Apa yang akan terjadi? Sebuah hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di situ dijelaskan ada sahabat Nabi Muhammad yang bernama SAW bernama Talha bin Ubaidillah. Rasulullah meriwayatkan hadis, siapa yang berpuasa dengan sebaik-baik mungkin, kata Rasulullah, as-siyamu junnatun, maka puasanya itu akan menjadi perisai, akan menjadi pendinding, sehingga setan, iblis tidak akan sanggup menggoda orang yang berpuasa dengan sebaik-baik mungkin. Karena itu puasa itu ibadah yang istimewa. Dan perisai artinya pelindung, melindungi kita agar tidak digoda oleh iblis. Ini mungkin ibadah seperti ini tidak akan dijumpai dalam ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah mengucilkan Rasulullah SAW, mengatakan bahwasanya puasa orang-orang Islam dikala itu hanya mengikuti puasa orang Yahudi. Mereka menganggap puasa mereka lebih sempurna, tapi Rasulullah SAW mengatakan as-siyamu junnatun, puasalah kalian dengan sebaik-baik mungkin, karena puasa itu akan menjadi perisai bagi orang-orang yang melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin, sehingga iblis tidak akan sanggup menggoda orang tersebut. Jamaah jemaat rahimakumullah, ini menjadi keistimewaan Ramadan yang utama. Yang kedua,
rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan tersebut, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasalah kalian dengan sebaik-baik mungkin. Berpuasalah kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan aku yang akan langsung memberikan ganjaran pahalanya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam bulan-bulan yang lain, ibadah yang kita kerjakan itu nilai pahalanya tidak berlipat ganda. Tetapi khusus di bulan suci Ramadan, ibadah, semua ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, semua nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keistimewaan Ramadan yang ketiga, di dalam agama Islam ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Ada waktu-waktu yang ketika kita berdoa pada waktu tersebut, doa kita akan didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang istimewa tersebut pertama raudhah. Artinya taman. Kata Rasulullah, "Ma bainal qabri wal mimbari raudhah min riyadil jannah." Yang kedua apalagi mihrab. Yang ketiga apalagi masjid. Itu tempat yang istimewa. Ada waktu yang istimewa di sepertiga malam. Itu waktu yang istimewa untuk kita berdoa. Kapan lagi antara azan dengan iqamah. Itu waktu yang istimewa. Tetapi bulan Ramadan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi dan siang, malam dan siang, semuanya merupakan waktu yang istimewa, tempat yang istimewa untuk kita berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan Rasulullah yang berdoa, Jibril yang mengaminkan. Ada yang mengatakan Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Apa itu? Ketika Rasulullah SAW hendak memberikan tausiah kepada para sahabat beliau, beliau naik ke tangga khutbah yang pertama. Beliau mengatakan, apa kata beliau pada waktu itu? Radiba'an kurajulin liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Artinya terhina, merugi. Andai kata ada orang yang telah disampaikan oleh Allah umurnya di bulan suci Ramadan, tetapi ketika dia sampai di bulan suci Ramadan tersebut, orang ini tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada khutbah singkat ini adalah mari bersama-sama kita memanfaatkan momentum Ramadan yang kalau kita sampai di bulan suci Ramadan nantinya, kita manfaatkan momentum Ramadan itu dengan sebaik-baik mungkin. Karena Ramadan sekali lagi adalah bulan yang sangat istimewa. Dalam bulan suci Ramadan tersebut nilai pahala dilipat gandakan oleh Allah. Dalam bulan suci Ramadan nantinya, kapanpun dan dimanapun kita berdoa, doa kita akan diijabah dan mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak keistimewaan Ramadan yang lain. Sebagai penutup hadis dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaima hatta yuftira wa da'watun mazlum. Artinya ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa dari seorang pemimpin yang adil. Dan yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, doa dari orang-orang yang terzalimi. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri khotib pribadi dan jamaah pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was
samii'un 'aliim.